Kamu memasuki waktu Indonesia bagian overthinking bersama gua Hilman Har dalam podcast Dongeng Malam. Ya ampun, distorsi. Padahal suara AC udah gue matiin biar gak ada suara apapun. Tapi motor selalu ada. Udah mulai ya. Kenyataan memang gak selalu sejalan dengan harapan. Itu yang mungkin menggambarkan tulisan gua saat ini. Entahlah, biasanya gua akan mengarang bebas tentang apapun itu yang mau gua tulis. Sekarang gua mencari-cari apa yang sebenarnya mau gua tuangin ke dalam podcast kali ini. Intinya sih, segala sesuatu itu memang perlu rencana, biar pola hidup kita gak berceceran kemana-mana. Habis itu kita tinggal ngejalaninnya, satu-satu, pelan-pelan penuh sabar. Tapi yang nentuin hasilnya bukan kita. Mau gak mau kita harus sabar menerima apapun itu hasilnya. Tapi tetap ada yang perlu kita lewatin, yaitu proses menerima itu sendiri. Orang-orang namainnya itu ikhlas. Ikhlas itu gak semudah yang kita sebutin tadi. Ikhlas itu susah. Kalau main games, mungkin ikhlas adalah raja terakhir yang harus kita lewati sebagai main karakter. Setelah ngelewatin proses sabar tentunya. Dua hal ini kayaknya sama-sama sulitnya. Apa raja terakhirnya ada dua? Ikhlas dan sabar. Menurut kalian yang mana yang lebih susah untuk dilawan? Sebenarnya kata yang tepat bukan ngelawan sih. Lebih ke memelihara. Merawat rasa sabar sampai besar. Biar dia berbuah. Nah, buah itu namanya keikhlasan. Lagi-lagi prosesnya nggak sebentar. Butuh waktu yang lama. Ini soal gimana kita meminimalisir kekecewaan yang akan datang di kemudian hari. Di mana kita udah bikin rencana secara terperinci, tapi hasilnya nihil. Nah, memelihara sabar itu perlu dipupuk sedari awal. Jadi, sabar itu letaknya memang seiringan dengan rencana yang kita karang. Proses sabar di awal yaitu proses saat kita menjaga niat. Dan proses sabar sambil ngejalanin apa yang kita mau capai. Proses bersabar sampai kita dapat hasil, baik atau buruk. Kalau kita udah ngelewatin itu semua, memelihara itu semua, pasti kita akan dapat perasaan ikhlas itu. Aspek sabar dan ikhlas bisa diterapin di seluruh rencana dan perjalanan hidup yang kita punya. Karir, pendidikan, bahkan hubungan dua insan. Semua harus ada sabar. Gimana seseorang berkarir tanpa sabar? Pasti dia nyerah sebelum nemuin jenjang yang baik di pekerjaannya. Cenderung mencok sana, mencok sini. Karena gak sabaran. Hasilnya, setiap pindah kantor atau profesi, dia gak sabaran. Ini selalu mulai dari posisi paling awal. Coba kalau bersabar dalam satu bidang, pasti step demi step udah bisa digapai. Tapi balik lagi, karena itu pilihan, ya kamu harus ikhlas sama hasilnya. Soalnya ada juga yang stay sama satu kerjaan, ya gak naik-naik juga jabatannya. Saat itulah kamu pilih untuk mengikhlaskan karir yang gak membawa kamu kemana-mana itu. Kemudian, sabar dan ikhlas bagi seseorang yang menempuh pendidikan. Kalau gak sabar dalam memilih bidang jurusan, ia cenderung bakalan ikut-ikutan arus. Padahal dia punya waktu untuk nentuin mana bidang yang paling diminati. Pun si gak sabaran dalam pendidikan ini juga suka ngeluh sama jurusan. Padahal sejauh ini, dia udah berjuang, tapi karena rasa sabarnya habis di semester sekian, salah jurusan itu dia jadiin alasan. Nah, lagi-lagi kamu perlu ikhlas buat ngejalanin dan ngerelain. Kalau kamu mau terus di bidang itu, kamu harus sabar sampai lulus dan ikhlas ngerelain bidang yang kamu minati di luar jurusan kamu. Tapi kalau kamu merasa perlu ikhlasin semester yang udah sekian lama kamu jalanin dan kamu pingin pindah keluar, kamu juga perlu sabar, ngejar ketertinggalan. Soalnya pasti kamu bakalan nemuin teman-teman kamu yang udah mencapai targetnya dan kamu harus berjuang dari awal. Pada dasarnya kamu mulai proses sabar itu dan ikhlas itu terus-terusan kan? Entah kamu bertahan sama pendidikanmu yang kamu salah jurusan itu atau kamu pergi nyari jurusan lain. Kamu harus selalu bertemu sama yang namanya sabar dan ikhlas. Nah, kalau soal hubungan juga sama kayaknya. Kamu nggak sabaran sama sifat pasangan, ya berakhir sama hubungan kamu. Nggak sampai tujuan. Ya komitmen orang beda-beda. Ada yang mau dihubungin terus-terusan, ada yang jaga jarak buat jaga iman. Ya tergantung
kamu milih yang mana, bersabar dalam hal apa. Tapi semua pasti butuh proses sabar kan? Jadi hal ini juga sengaja gue bahas karena sifatnya universal. Sabar dalam memilih dan sabar dalam menjalani itu perlu. Ada beberapa orang yang kalian temukan masih terikat sama masa lalu. Ya, kalian sabar buat ngobatin lukanya. Dan setelah berjuang ngobatin lukanya, menghadapi sifat buruknya, dan menerima perlakuan gak baiknya, kita perlu ikhlas jika hubungan itu gak berbuah manis. Ikhlas sama dia yang terikat masa lalunya, atau ikhlas untuk pergi cari orang yang bisa nerima kamu seutuhnya. Ada beberapa orang yang gak mudah diatur dengan segala sifat buruk dan kelemahan dia tentunya. Ya, kalian sabar buat menghadapinya. Ikhlas untuk menerima sifat buruk dan kelemahannya, atau mengikhlaskan dia dan pergi mencari pengganti yang lebih baik darinya. Ada beberapa orang yang berkhianat, ya kalian sabar buat menerimanya. Kalau mau memilih bertahan, ya kalian harus ikhlas sama pengkhianatannya dan mulai memaafkan. Atau kalian capek, berarti kalian harus ikhlas sama hubungan yang udah kalian bina selama ini, akhirnya kandas di tengah jalan. Karena sabar adalah proses, sementara ikhlas adalah buah dari sabar kalian selama ini. Ada sabar di awal, tapi selalu ada kata ikhlas yang mengiringi di setiap kejadian yang kalian alami. Apakah sabar ada batasnya? Nggak ada batasnya. Karena kita akan selalu dipertemukan sama hal-hal yang nggak menyenangkan di dunia ini. Satu-satunya obat adalah rasa ikhlas itu sendiri. Ya udah, daripada pusing sama pembahasan kali ini. Tidurlah, pikiranmu lelah. Ada hati yang harus diistirahatkan.